Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Wonders Academy, dimanapun teman-teman berada. Habis ngedit-ngedit dan upload teman-teman, ya nyoba-nyoba aja sebisanya. Pokoknya gaskan terus aja, berapapun dapatnya, terus dipelajari. Dan pelan-pelan temukan cara terbaik ya. Gimana? Masih teman-teman masih semangat? Masih upload terus? Masih nyoba terus? Adakah ilmu-ilmu baru atau hal-hal baru yang didapatkan? Boleh dikasih di komentar ya, di komentar di bawah, supaya kita bisa saling berbagi, bisa saling terhubung. Aku tadi dengerin siapa ya, kok tiba-tiba di kepala aku ada denger ya, bahwa kita tuh bisa terkoneksi gitu ya. Siapapun kita, dimanapun kita tuh bisa terkoneksi. Ini lagi-lagi masalah ada satu hal yang saya bilang yang energi levelnya udah kuantum kayaknya. Kuantum, bahkan ya kuantum apa bahasanya itu ya, pokoknya nggak bisa nampak tapi sebenarnya bisa diukur gitu. Nah teman-teman, ayo kita terus tebarkan hal-hal positif, hal-hal yang kebaikan, karena ujung-ujungnya kita bakal tersambungkan teman-teman. Entah bagaimanapun caranya akan nyetrum ya. Ya kegundah gulanaan, kesedihan, kebahagiaan, kebaikan, keburukan tuh bisa nyetrum loh teman-teman. Makanya ayo kita gaskan aja yang positif-positif supaya nyetrumnya kembali ke kita. Saya rada-rada ingat juga bahwasanya apapun yang kita tebar ada hukum tebar tuai itu, nggak tahu tuh dihukum di mana, apakah di non muslim atau gimana, tapi kadang-kadang saya dengar. Tapi sejatinya ya apa yang kita tebar sebenarnya akan kembali ke diri kita. Misalkan ada kalau konsep berbagi segala macam ya teman-teman ya. Contoh sudah berbagi, sebenarnya yang membutuhkan tuh mereka yang kita bagi atau kita sih sebenarnya gitu. Tapi setelah coba tak renung-renungkan, justru yang memerlukan kita ya teman-teman ya. Benar nggak? Kayak saya seperti ini bikin konten siapa tahu bermanfaat, sebenarnya yang memerlukan tuh saya gitu. Oh ya, saya belajar lagi, pendapat lagi, dapat komentar, dan banyak teman-teman yang ngasih masukan. Nah itu teman-teman ya. Nah pagi ini untuk TikTok Affiliate teman-teman saya terus lagi melanjutkan terus lagi aja. Yang saya jalankan adalah terus mencoba terus saja praktek. Saya tadi coba live pagi-pagi, ternyata nol penjualan, tetapi saya mendapatkan traffic ya gitu teman-teman ya. Selalu ada pelajaran yang saya dapatkan. Lagi-lagi di akunku yang utama masih belum bisa normal banget, tapi udah mulai ada penjualan, dan yang terjual adalah lagi-lagi produk beras porang yang nggak saya punya produk sampelnya, produk yang sudah berapa lama saya create videonya gitu teman. Yang saya gempur sekarang nggak ada yang closing. Ada nih satu tadi pagi. Oh iya, aku bercerita juga tadi aku tuh bangun jam 2 malaman. Tapi paginya tuh terkapar tadi. Wah, udah jam berapa? Jam 8-an terkapar saya. Jam 7 lewat terkapar. Wah, kacau nih. Sampai geletak udah nggak kuat, akhirnya geletak juga gitu. Sampai terngorok-ngorok. Apalagi tadi dikasih sarapan sama istriku gitu kan. Sarapan nasi. Aku kadang-kadang kan suka ngindarin makan nasi gitu. Pagi-pagi dikasih. Nah, aduh tak makan aja orang dikasih ya. Makin tambah ngantuk ya, kacau nih. Memang tidurnya lebih awal. Nah, tadi pagi tuh jam segitu tuh aku ngapain gitu ya. Akhirnya aku coba ya aku udah nge-record kemarin deh. Ngedit sebentar tak upload dan ternyata langsung check out loh. Bisa ya. Di siang hari ya coba-coba nggak ada yang check out. Pas melek malam terus saya upload ada yang check out. Ugal-ugalan itu di sisi lain ya. Mungkin ada jam-jam tertentu juga terjadi keunikan seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain juga. Walau alam ya. Boleh juga di-share ya. Dan ini ada sampai 5. Nah, beras. Ada gunting juga. Beneran. Yang saya upload tadi pagi semua nih. Di jam 2 dan nggak tahu jamnya, saya lupa tadi. Ya kan 9 Januari teman-teman nih. Teman-teman kurang yakin nih. Coba cek nih. Ada di 9 Januari ya, 2 nih gunting sama tisu. Ya mungkin nggak banyak itunya teman-teman, komisinya nggak banyak, tapi di akunku ini agak kacau gitu ya. Agak sulit lah gitu untuk ngakun di akunku utama yang gara-gara kena PL dan segala macamnya itu ya. Tapi nyatanya nih, aku tadi upload malam semua ini guys, closing dua-duanya nih. Apakah yang terjadi? Apakah saya harus scheduling malam atau saya benar-benar harus melek malam?
Maksudnya lebih awal lah gitu ya, sepertiga malam. Nah ini saya nggak ngerti apakah cuma kejadian kayak sekarang atau memang ada jam jadi itu jam-jam orang udah pada tidur kan, yang mungkin penguploadnya persaingannya makin sedikit mungkin ya. Pas saya upload, aduh, ketemu orang-orang calon pembeli yang lebih cepat. Mungkin itu asumsi lagi-lagi teman-teman ya, walau alam. Tapi apakah ini juga efek sepertiga malam? I don't know. Terus sama lagi produk ini. Produk yang saya jual tadi beras porang itu 3, itu video di 29 November. Kalau yang sebelumnya kemarin keluar, itu ada yang benar-benar yang saya harapkan, jadi beras porang tapi yang komisinya lumayan, yang di kisaran 9 ribuan. Ini kembali lagi ke beras porang yang komisinya cuma 1000-an. Harga 100 ribu lebih, komisinya 1000. Galugalan. Alhamdulillah, tapi satu sisi kok bisa ya? Aku juga nggak ngerti, aku dulu main tambah-tambahkan aja produknya yang ini gitu. Yaitu pasti nggak ada yang salah juga, bahwa itu ketentuannya Allah gitu teman-teman ya. Dan kemarin aku testing juga iklan di akunku yang ini beras porangnya, kan udah laku. Wih, ini yang komisinya bagus, laku nih, tak dorong ceprot iklan dan 0. Tapi tetap saya gunakan, saya lihat tuh udah habis berapa, ada penjualan nggak. Karena nggak ada penjualan, saya langsung take down disk gitu ya. Nah saya testing aja. Tapi tetap ya karena aku harus ngeluarin uang dan nggak ada closing, jatuhnya boncos. Tapi boncosnya nggak parah. Jadi misalkan kayak menit 30 ya masih ada sisa. Habisnya berapa ya kemarin? Coba tak cek. Habisnya itu 1.500. Jadi belum parah. Biasanya saya nggak ngerti dulu, saya lepas aja sampai 30 ribu habis. Totali sama pajak itu 33. Ya remuk gitu kan. Habis 33 ribu, closing kadang-kadang 0 gitu kan. Nah sekarang saya udah mulai ngerti, saya pantau aja nih, wah kalau udah segini nggak ada pergerakan, saya kliknya juga rendah, saya bunuh aja. Apalagi iklan purchase ya, kalau non purchase masih dapat view kan, misalkan view mudah lah itu mendapatkan view gitu kan. Tapi untuk mendapatkan penjualan ini, karena udah costnya tinggi, lebih tinggi, dan ya boncos makin parah, pasti akan ada keluar cost kayak gini ya. Saya tetap boncos 1.500-an ya, tapi nggak separah kalau saya lepaskan itu teman. Dan balance-nya bisa saya pakai lagi untuk saya testing iklan yang lain itu teman-teman. Nah untuk akunku yang kedua, yang kemarin saya bilang saya testing iklannya udah mulai bagus, itu saya testing siang 2 kali, jelek semua, hasilnya jelek semua. Sampai malam akhirnya tetap tak off kan, ceprot karena sudah mulai ngerti cara menghentikan iklan ya, sudah akhirnya saya off kan saja. Ada yang closing tapi tetap, wah ini arahnya sudah mau boncos nih, masih proses selagi masih profit. Jadi satu kan profitnya sekitar 4.000 apa 4.500 ya, agak lupa itu detailnya. Pada saat sudah mau mendekati 4.000, 2.000, 3.000, saya lihat nggak cuma satu, saya cut off aja langsung. Ini tanda-tanda udah nggak bagus gitu kan. Karena tanda-tanda udah nggak bagus, akhirnya saya off kan. Nah jadi saya nggak remuk. Kalau di akun yang sana kayaknya udah testing klik kan udah mulai kena nih. Cuman kalau yang di akun utama nih, saya masih belum menemukan apakah masih karena efek PL sebelumnya yang belum kembali 0, walau alam. Nah di sini karena budgetingnya kemarin akhirnya kembali ke balance, kembali ke saldoku dan masih bisa dipakai, akhirnya ya sudah saya testing kan lagi lah nih pagi tadi. Saya sempat jam berapa itu? Oh, saya juga masukin semalam kayaknya aku testing juga. Habis 3.000 tuh 0. Ini saat off kan. Nah, ini juga kena nih. Maksudnya saya ngiklan, habis 3.000 masih 0, saya langsung cepat bunuh. Karena resikonya udah pasti nggak kena nih. Dan pagi ini aku testing lagi nih. Barusan dapat 1 closing nih. Jadi saldo yang sebelumnya itu kan masih ada. Tak dorong buat dorong lagi. Bayangkan yang saya dorong itu adalah video yang sama, bisa bagus, bisa enggak loh. Nah ini saya nggak ngerti nih kenapa. Jadi video yang sama tak iklankan, sesekali ada yang bagus. Kayak kemarin tuh bagus kan. Jadi cuman modal berapa dapat 8 penjualan gitu ya. Terus saya testing lagi tuh langsung drop. Langsung 3 dengan 9.000. Sebentar ya, kemarin mana ya? Kemarin tuh 11.000 dapat 8. Sedangkan saya testing lagi 4.000 0 penjualan. Langsung saya bunuh. Saya testing lagi 9.000 dapat 3. Berarti 3.000-an. Nah, tanda-tanda udah mau naik nih ke 4.000. Saya off kan. Terus 3.000 saya testing lagi 0. Akhirnya saya bunuh lagi dan
Saldo sisa, saya testing lagi pagi ini jam berapa tadi ya? Jam 9 atau jam 10-an, saya coba on-kan lagi. 1000 dapat satu. Tadi malah cuma 90 berapa gitu. Dapat satu. Jadi belum 100 rupiah sudah ada closing satu. Dan saya cek ada yang secara organiknya, enggak non iklannya juga closing. Di video, di produk. Saya belum tahu nih, videonya yang sama itukah atau video yang berbeda nih. Saya juga belum mantau nih teman. Tapi aku juga baru ngeh ternyata di akunku ini ada kena PL juga, tapi nggak sampai yang kena PL parah, cuman kayak apa ya, tapi tetap kena 2 pelanggaran nih. Ternyata yang pada saat istriku ngonten dia ada satu yang overclaim. Jadi dia ngejual produk yang termurah se-TikTok gitu. Waduh lah ini. Saya juga nggak ngeh kan, karena dia yang ngonten sudah saya coba hati-hatiin supaya jangan melakukan kata-kata overclaim, tapi ternyata karena pembiasaan yang belum terbiasa dan saya tadi pagi lagi iseng, kok ada notif apa, saya notifikasi sebenarnya nggak keluar, saya coba-coba buka kan ada bagian notifikasi, coba-coba buka monetization gitu kan, saya cek dah kok ada PL nih, tapi akunnya sehat, wah apa tak telusurin, ini ada overclaim istriku. Nah itu pembelajarannya teman-teman ya. Moga-moga testing iklan ini mungkin oke, dan nanti kalau memang oke ketemu jalannya saya akan coba scale up. Scale up adalah saya biasanya iklan 30.000, tak scale up jadi 50.000, 100.000, bahkan kalau per sejuta. Ya kalau sejuta menghasilkan sejuta, why not gitu kan? Nah, ini teman, jadi cara menemukan testing iklan. Kalau teman-teman yang bisa organik aja udah jalan, mantap. Tapi kalau saya ini kan gimana caranya menaikkan, sedangkan organiknya masih standar-standar aja, masih di akunku yang kedua apa ketiga nih, kedua jatuhnya nih ya. Aku lagi testing terus, karena tak jaga-jaga tapi kena PL juga. PL masih aman tapi ya, masih kondisi aman. Jadi pembelajarannya buat istriku besok ya. Karena dia sekarang nggak bisa handle, jadi aku turun tangan dulu handle. Aku testing iklannya di sini terutama ya. Untuk akun ketiga ini miminku terus tak dorong untuk live. Jadi sehari-hari di Wondes sambil ngelapain somai Wondesku. Mungkin teman-teman kalau yang pengen tahu somai Wondes, cek aja di webnya somaiwondes.com. Ini tadi malam tuh jam berapa? Jam 8 tuh ada yang WA ya, langganan kami di Surabaya. Beli itu kalau beli sekali belanja tuh 1 juta lebih. Ongkirnya aja teman-teman. Ini di luar nalar bagi saya sendiri. Ongkirnya ke Surabaya 150.000 lewat Paxel. Diembat. Gokil gue bilang. Kadang di luar nalar terjadi teman-teman. Kemarin akhirnya saya coba juga di Facebook ya, Facebook Ads saya coba on kan, remuk. Setelah lama nggak tak on kan, tak tes lagi. Hari pertama masih oke, dapat lead, keduanya langsung jebret tinggi banget harganya. Udah saya bunuh aja, udahlah. Saya kembali ke jalur bumi dan langit aja dulu. Itu lebih aman teman-teman. Nah di akunku yang mana ini? Ketiga ini mulai ada penjualan, nggak banyak sih, cuman masih ada ngalir lah. Dari kalau ini penjualan pagi ini ternyata non live ya, yang dari video biasa. Jadi kadang ini teman-teman, kita tuh kalau yang tak pantau ya, aku kontennya apa tapi yang laku produk kapan. Jadi kalaupun nggak ada penjualan tapi menambahkan ini produk view ke akun kita teman-teman. Nah saat ini akun produk view-ku tuh masih di under 5.000 ya rata-rata, 2.000, 3.000 gitu. Nah dulu saat aku testing awal itu bisa sampai 20.000 sampai menuju ke 30.000. Itu biasanya penjualan udah stabil di angka 50 sampai 100, bahkan tembus ke besi 300 kalau udah menuju 30.000-an. Gitu teman-teman. Nah gimana caranya ya sudah. Menurut saya kemarin saya juga belajar dari teman-teman, ada yang masuk di live segala macam, saya coba tanya, saya pantau juga, ada hooknya oke, saya contek juga hooknya, saya rubah dengan gaya saya, terus cara kontennya seperti apa, beberapa saya juga pantau pembelajaran gitu ya. Akhirnya testing terus, dan satu bener-bener yang dimana-mana ya udah konsisten aja gitu pembelajarannya. Ada salah satu Mas Zik dari Bogor ya, kalau nggak salah tetangganya Dewa Eka Prayuga. Saya nggak ngerti siapa beliau, saya masih agak penasaran. Kemudian saya mau DM tapi belum ya. Katanya jelas saya ngobrol dari lingkungan itu, dia itu juga udah salah satu senior gitu, tapi nggak ngaku nama sebenarnya, plus nggak ngaku kalau ngonten juga nggak pakai wajah asli atau tanpa wajah, saya nggak ngerti. Tapi karena akunnya kemarin tuh yang dipakai bukan akun yang gede ya, akun kecil aja gitu ya, masih bahkan video cuma berapa pieces gitu.
Tapi belum tahu lah. Tapi saya dapatnya ya, saya dengarkan ya ujung-ujungnya ya sudah mas, dikonsistenkan saja. Lagi-lagi teman-teman, istiqomah tumakninah ya yang perlu kita pelajari. Nah teman-teman yang sudah berhasil silahkan kasih komentar, yang belum juga boleh, monggo kita di sini terbuka saling mempertumbuhkan. Yang masih loyo kadang nggak semangat, tetap kembalikan semangatnya bahwa yang kita lakukan adalah menjemput rezeki dengan cara yang halal, asal baik, gaspol saja. Salah jangan takut, gagal jangan takut. Karena jiwa-jiwa petempur, jiwa-jiwa seorang entrepreneur, seorang wirausaha itu adalah pantang menyerah, pantang gagal langsung kabur, mungkin sedih-sedih enggak, buang. Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman semua, saya mendapatkan petuah bahwasanya duit tidak suka ke orang yang buram muram durja, orang yang bersih sedih-sedih, orang yang dak dikduk. Makanya supaya tidak terjadi ini, pasrahnya apa? Lillah, ke Tuhan semesta ini ya teman-teman. Apapun agamanya, kalau dalam Islam ya Gusti Allah gitu. Kalau di luar Islam ya silahkan sesuaikan dengan agamanya. Pasti saja ada satu zat yang dimana mengatur alam semesta ini ya. Intinya ke situ ya. Intinya ya kita pasrah aja, ikhlas, tawakal gitu ya. Tapi tetap action. Makanya gimana caranya menjaga kita tetap berpikir positif, karena duit nggak suka yang negatif pikirannya. Tapi duit nggak kenal halal dan haram. Kenapa? Kok bisa tempat ajib-ajib rame, tempat perjudian luar biasa, judul luar biasa duitnya. Ya karena di sana happy teman-teman. Nah kita ambil happy-nya tetapi tidak melanggar rule of the game-nya God. Gitu. Ini yang ada di kepala saya bukan penceramah, saya juga bukan seorang guru suhu, tidak. Tapi yang saya coba simpulkan dari perkataan orang-orang yang sudah terbukti berhasil ya. Dan nyatanya tak alur-alur benar juga. Oke teman-teman, semangat selalu. Pokoknya gaspol terus. Kalau teman-teman ada tip, triks ataupun apa silahkan di-sharekan. Bahkan kalau perlu kita ngobrol bareng. Kalau teman-teman ada yang dekat daerah sini, kemarin saya terakhir ngobrol dengan Mas Bro siapa kemarin yang di Lenteng Agung ya. Katanya juga masih belajar, belum motivasi. Ayo teman-teman, kalau misalkan sampean ada waktu, bisa kita ngobrol langsung, kita bikin video bareng ngobrol langsung, dan kita uploadkan di YouTube ini juga, supaya siapa tahu nyetrum juga energinya ya. Jangan, kok saya masih enggak, sama-sama kita belajar. Jangan takut, wah saya masih enggak bisa, enggak ngaruh teman-teman ya. Justru kita saling belajar. Kalau ada nanti, misalkan ada teman-teman yang ternyata masih susah ngomong, terus tiba-tiba gara-gara kita ngobrol di sini, terus ada yang berani nyoba-nyoba dan terbukti ternyata punya kemampuan, itu malah jadi inspirasi ke teman yang lainnya, setrumnya menebar setrum kemana-mana. Ya enggak? Dan hukumnya ingat, kita nyetrumin positif, kembalinya ke kita lagi. Insya Allah bahkan nyetrumnya ke akun-akun kita, teman-teman ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.